Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang hal-hal yang harus dihindari untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kenapa harus dihindari? Karena biasanya hal-hal yang nanti akan saya sampaikan itu bisa memperhambat pemulihan gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran apa sih yang harus dihindari, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa melakukannya. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kadang selalu bingung setiap harinya gitu teman-teman ya. Menjalani ini tidak nyaman, menjalani itu tidak nyaman, menangani ini besoknya hadir lagi sensasi yang lainnya lagi. Nah itu teman-teman ya, itu sifat dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu pemulihannya tidak segampang gangguan yang lainnya gitu teman-teman. Tetapi tidak segampang di sini itu bukan berarti asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak akan membaik teman-teman ya. Asam lambung dan sensitif psikosomatis itu bakalan membaik, bakalan sembuh total gitu teman-teman ya, kalau seandainya kalian tetap menjaga 3P-nya. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi ada kalanya ketika kalian sekarang sedang menjalani gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian sedang menjalankan 3P-nya juga gitu teman-teman ya, konsisten menjaga 3P-nya. Nah kalian juga harus bisa menghindari hal-hal sepele yang justru itu membuat kalian itu terlambat ya, memperhambat proses pemulihannya. Nah itu teman-teman ya. Dan kadang hal-hal sepele itu jarang kita jarang kita ketahui gitu teman-teman ya. Kayak macam sering rebahan di siang hari gitu teman-teman ya, sering tidur di siang hari, justru itu bisa memperlambat proses pemulihan gitu teman-teman ya. Sepengalaman saya memang seperti itu teman-teman. Gangguan yang lain mungkin kita itu banyak istirahat di siang hari, bagus gitu teman-teman ya. Nah tetapi khusus untuk asam lambung dan sensitif psikosomatis, sepengalaman saya teman-teman, tidur siang itu justru bisa memperhambat proses pemulihan gitu teman-teman ya. Karena ketika psikis kita belum membaik teman-teman, dan ketika kita tidur siang itu ketika terjaga kita ada lemas, kita agak pusing sedikit, padahal itu merupakan hal yang sangat wajar teman-teman. Tetapi karena orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu belum bisa mengendalikan pola pikirnya 100%, jadi ketika ada pusing, ada sedikit kelayangan, ada agak sedikit lemas, itu ya kita itu bukannya berpikir wajar gitu teman-teman, malah berpikirnya ke lain-lain. Nah itu teman-teman ya, berpikirnya wah ini gangguan hadir
hadir lagi, cemas lagi teman-teman. Dan ketika hal seperti itu terjadi, sudah pasti itu bisa memperlambat atau misalkan memperhambat proses pemulihan. Nah itu teman-teman, nah, makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, hindari rebahan di siang hari, hindari tiduran di siang hari. Nah itu teman-teman ya, tidur siang mungkin bagus untuk pemulihan gangguan-gangguan yang lain teman-teman. Tetapi gangguan asam lambung kemudian ada psikisnya yang terganggu, ada mental yang terganggu, ada kecemasan, ada ketakutan, ada rasa tidak nyaman teman-teman ya, justru itu bisa memperlambat proses pemulihan. Itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah makanya gimana caranya supaya menghindari tidur siang gitu teman-teman. Nah makanya waktu itu saya sering melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, hobi-hobi yang menyenangkan gitu teman-teman. Walaupun hobi yang menyenangkan itu kita kerjakan itu ya tidak menyenangkannya teman-teman ya, karena setiap harinya itu selalu kepikiran tentang penyakit, ada perasaan tidak nyaman di situ. Nah itu teman-teman, tetapi kalau misalkan dipaksakan, dibiasakan teman-teman ya, nanti kita mulai terbiasa, kita mulai menikmati apa yang kita lakukan. Nah itu teman-teman, itulah hebatnya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Semuanya butuh proses lagi, semuanya butuh pemulihan lagi, butuh pelatihan lagi. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman, jadi hal yang harus dihindari itu adalah tidur siang. Kemudian hal yang keduanya sudah pasti ya, makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung kita itu tidak normal lagi teman-teman ya. Karena jujur ya, saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sensitif pencernaan kita itu sedang benar-benar tingginya. Nah itu teman-teman, jadi jangankan mengkonsumsi makanan-makanan yang berbahaya teman-teman ya. Makanan yang sedikit saja, kalau misalkan pencernaan kita nggak cocok, itu sensasi hadir lagi teman-teman ya. Kembungnya iya hadir lagi, begahnya iya hadir lagi, panas perut hadir lagi. Banyak sekali teman-teman ya, sensasi medisnya hadir lagi ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan kalau seandainya makanan tersebut itu bisa mengganggu pencernaan kita teman-teman ya. Dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kita mungkin bebas makan ya, makan ini kita nyaman, makan ini kita enak, bahkan hobi-hobi yang belum tentu sehat itu kita juga konsumsi teman-teman ya. Nah tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, makanan yang sehat itu belum tentu cocok juga untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman, nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis harus pintar-pintar memilah makanan gitu teman-teman. Tetapi makanan-makanan di sini kalau seandainya kalian pusing memilah-milahnya, makanan mana nih yang cocok buat saya, kan gitu teman-teman ya. Kalian coba saja gitu teman-teman, dan ketika mencoba kemudian ada sensasi, ya hentikan saja teman-teman ya. Jadi saya di sini itu tidak bisa menyampaikan bahwa makanan ini cocok untuk gangguan asam lambung, makanan itu tidak cocok untuk gangguan asam lambung. Tidak bisa seperti itu teman-teman ya. Kenapa bisa tidak seperti itu? Karena sensitif perut masing-masing itu berbeda-beda teman-teman ya. Kayak macam ubi rebus gitu teman-teman ya. Untuk orang-orang hampir 80% itu ubi rebus paling tidak cocok untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Tetapi sepengalaman saya, orang-orang yang sering datang ke sini ketika ditanya makan ubi rebus gimana, kok saya makan ubi rebus itu nyaman Pak. Nah itu berarti setiap sensitif pencernaan orang-orang itu berbeda-beda teman-teman ya. Jadi ketika saya menyarankan ini, belum tentu itu cocok di orang lain gitu teman-teman. Ada juga yang cocok, ada juga yang tidak. Jadi sensitif pencernaan orang itu berbeda-beda. Nah makanya untuk mengecek makanan yang cocok dan tidaknya itu sebaiknya dicoba saja. Dan ketika kalian mencoba pasti ada ketakutan tersendiri ya Pak, takutnya itu sensasinya hadir, apakah nggak berbahaya. Untuk mencoba itu tidak berbahaya teman-teman, dan ketika sensasi hadir juga itu tidak berbahaya. Yang paling relevan itu ketika makanan tidak cocok itu teman-teman ya, cuman kembung, begah, kemudian ketika cemasnya hadir baru pusing ada gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan cemasnya tidak ada teman-teman, kelayangan itu tidak ada. Ketika mencoba makanan teman-teman pusing tidak ada, yang hadir cuman begah saja. Nah itu teman-teman, begah kemudian perutnya terasa panas, itu saja sih sebetulnya. Nah itu teman-teman, makanya ketika kalian ingin mencoba silakan saja karena dulu juga untuk mengetahui makanan-makanan yang cocok itu saya mengkonsumsi sendiri teman-teman, dan ketika
Mengkonsumsi makanan yang baru kemudian ada sensasi yang hadir, saya suka catat ya waktu itu ya. Jadi bikin jurnal lah gitu teman-teman. Sebetulnya itu lebay sih sebetulnya teman-teman ya. Nah tetapi kelebayan itu justru sangat penting sekali untuk proses pemulihan teman-teman. Bahkan dulu itu ketika orang-orang yang sering nengok saya itu ketika melihat catatan suka ketawa dia itu gitu teman-teman ya. Belum tahu nih orang rasanya kayak gimana nih orang-orang ya terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, makanya mereka tuh sering mengatakan lebay, lebay lupa katanya gitu, makanan aja dicatat. Itu teman-teman, padahal ketika terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu sangat penting sekali teman-teman. Karena apa? Ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang kemudian tidak cocok sama kita itu ya rasanya tidak nyaman teman-teman ya, sangat tidak nyaman sekali. Nah itu teman-teman, makanya ketika waktu dulu saat mencoba makanan-makanan kemudian saya mencatat makanan-makanan yang tidak cocok, kemudian orang-orang mengetawain gitu teman-teman. Saya nggak peduli sama omongan mereka, saya nggak peduli dengan kata-kata mereka, saya nggak peduli dengan ejekan mereka teman-teman, karena saya sendiri yang merasakannya rasanya tidak nyaman itu seperti apa. Nah itu teman-teman, makanya waktu itu saya konsisten mencoba saja makanan yang cocok gitu teman-teman. Kalau seandainya wah ini makanan ini nggak cocok nih, tulis. Kemudian ketika mencoba lagi makanan yang lainnya kemudian cocok juga, tulis lagi. Jadi akhirnya ketika mendapatkan makanan-makanan yang cocok gitu teman-teman, itu yang diolah gitu teman-teman ya. Dan kadang ketika saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ada kalanya kita itu mengkonsumsi makanan yang itu aja itu ada rasa jenuh teman-teman ya. Jujur sepengalaman saya memang seperti itu ya. Jadi ketika mengkonsumsi makanan-makanan yang cocok kemudian jenisnya cuman itu aja ya ada rasa jenuh teman-teman ya. Nah kemudian waktu itu saya mencoba memvariasikan sendiri gitu teman-teman ya. Hari ini misalkan masaknya begini, besoknya begitu gitu teman-teman. Jadi di beda-beda padahal jenisnya sama gitu teman-teman, cuman itu makanannya. Nah itu teman-teman, itu dulu saya gitu teman-teman ya. Saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis mengkonsumsi makanan-makanannya itu yang memang seperti itu. Nah itu teman-teman, kemudian makanan-makanan yang tidak cocok sepengalaman saya teman-teman, tetapi perlu diingat ya, setiap orang itu sensitif tubuhnya itu, setiap orang itu sensitif pencernaannya itu berbeda-beda. Tetapi untuk saya pribadi waktu itu saya mencoba menghindari yang pertama makanan yang alot gitu teman-teman, karena makanan-makanan alot itu bisa memicu asam lambungnya itu bertambah kembali gitu teman-teman ya, karena itu sebetulnya sistem wajar ya, sistem tubuh kita gitu teman-teman. Jadi ketika ada makanan yang sulit dicerna itu ya asam lambungnya itu terus meningkat ya, bertambah lagi ya, karena memang itu sudah sistemnya, karena untuk menguraikan makanan tersebut teman-teman ya. Jadi karena memang saya tujuannya ingin asam lambungnya itu tetap stabil, jadi menghindari makanan-makanan yang alot atau sulit dicerna. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, saya tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang bergas teman-teman ya. Jadi makanan yang bergas itu kayak macam di umbi-umbian gitu teman-teman. Umbi-umbian itu banyak gasnya. Kemudian menghindari juga telur rebus gitu teman-teman, karena telur rebus itu bagian kuningnya itu kadang ya suka begah ya, kemudian suka kentut juga. Kentutnya bau lagi. Nah itu teman-teman, jadi untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bergas itu tidak saya lakukan gitu teman-teman. Dan makanan yang bergas itu banyaknya ya memang di situ teman-teman ya. Kemudian saya juga mencoba menghindari makanan-makanan yang ada pengembangnya teman-teman. Jadi kayak macam kue-kue yang ada pengembangnya, saya mencoba menghindari hal seperti itu teman-teman ya, karena jujur ya saya itu pengen cepat membaik, jadi menjaga segala asupannya gitu teman-teman, biar ya kembali normal lagi pencernaannya. Nah itu teman-teman, dan ketika saya paksakan waktu itu seperti itu ya alhamdulillah gitu teman-teman, justru itu membantu proses pemulihan itu menjadi lebih baik, menjadi lebih cepat. Itu sepengalaman saya. Nah itu teman-teman, jadi ketika saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis harus bisa menghindari hal-hal yang bisa memperlambat proses pemulihan. Dan proses pemulihan itu terlambatnya itu atau terhambatnya itu karena hal-hal sepele teman-teman, kayak macam tidur siang gitu teman-teman, sering rebahan di siang hari. Itu sebetulnya merupakan hal sepele teman-teman, tetapi itu sangat berpengaruh besar sekali saat pemulihan saya gitu teman-teman. Makanya ketika teman-teman sekarang yang merasa proses pemulihannya agak terlambat juga gitu teman-teman, coba hindari tiduran siang gitu teman-teman, rebahan di siang hari itu coba dihindari saja gitu teman-teman ya. Dan ketika kalian mencoba menghindari tidur siang atau rebahan di siang hari itu manfaatnya sangat banyak sekali untuk orang-orang yang sulit tidur di malam hari gitu teman-teman ya. Karena ya ketika sering rebahan di siang hari atau tiduran di siang hari itu ya berpengaruh juga ke tidur di malam hari teman-teman ya. Sementara orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis tidur di malam hari
hari itu harus cukup ya, harus full gitu teman-teman, minimal 8 jam dalam satu malam biar proses pemulihan kita itu lebih cepat gitu teman-teman ya. Karena ketika ada sel rusak itu diperbaruinya itu ketika kita istirahatnya full di malam hari. Itu pengalaman saya gitu teman-teman ya. Dan banyak juga yang bertanya, Pak, apakah proses pemulihan itu kalau seandainya tidur siang itu bagus? Menurut saya pribadi teman-teman ya, karena jujur ya, sekali lagi saya bukan dokter ya, menurut saya pribadi waktu itu ketika sering tidur siang itu justru kualitas tidur kita itu kurang bagus ya, karena banyak aktivitas orang-orang itu di siang hari teman-teman. Jadi kadang tidur itu suka terganggu. Jadi tidur itu yang harusnya kita itu tidur nyenyak 100% biar sel tubuh kita itu memperbaikinya dengan baik itu teman-teman ya, terganggu dengan bising orang yang sedang beraktivitas gitu teman-teman ya. Nah tetapi berbeda ketika tidurnya di malam hari, tidurnya full, kemudian kualitas tidurnya bagus gitu teman-teman ya. Ya justru itu bisa mempercepat proses pemulihan, bisa mempercepat sel kita itu membentuk sel barunya itu ya lebih sempurna. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman. Makanya bagi teman-teman yang sekarang ingin mencontoh, silakan saja, karena untuk merubah pola itu ya gratis, tidak berbayar teman-teman ya. Makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman. Kemudian hal-hal sepele yang lainnya itu kayak macam sering berdiam diri di rumah gitu teman-teman ya, itu justru memperlambat proses pemulihan gitu teman-teman. Kenapa? Ketika berdiam diri, sering berdiam diri di rumah, sering duduk manis di rumah itu, kadang tidak ada kegiatan, itu bisa memperlambat proses pemulihan gitu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena jujur ya, saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kita sendiri, tidak ada teman gitu teman-teman, tidak ada kegiatan, pemikiran kita itu lebih dominan hadir ke hal-hal negatif teman-teman ya. Selalu teringat dengan penyakit, selalu teringat dengan sensasi. Kadang kita selalu berharap-harap, nih sensasi hadir lagi nggak ya nanti, nih sensasi hadir lagi nggak ya nanti. Nah itu teman-teman. Dan ketika berpikir selalu seperti itu ya, justru itu lebih mendekatkan kalian itu ke stres atau misalkan terlalu banyak pikiran. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa stres atau terlalu banyak pikiran itu ya bisa menguras energi kita dengan cepat. Alhasil ya kita itu kebutuhan untuk tubuhnya itu ya kurang terpenuhi teman-teman ya. Nah makanya sering berdiam diri itu ya sebaiknya dihindari saja. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu kurang mampu melakukan aktivitas gitu teman-teman, kayak macam medisnya masih ada gitu teman-teman ya. Alangkah baiknya itu kalian tuh cukup duduk nongkrong saja teman-teman. Yang penting kalian itu pikiran kalian itu tidak sibuk dengan yang namanya penyakit teman-teman ya. Jadi harus sering dialihkan ya. Dari mulai penglihatan gitu teman-teman, harus sering dialihkan, karena ketika kita melihat pemandangan atau melihat orang-orang yang sibuk lalu lalang itu ya kadang justru imajinasi kita itu tertuju dengan apa yang kita lihat teman-teman ya. Berbeda ketika kalian cukup duduk di ruang tamu misalkan teman-teman, selalu membayang-bayang dengan penyakit, dengan penderitaan, dengan kejadian yang belum tentu terjadi, itu justru lebih mendekatkan diri kalian terhadap stres atau terlalu banyak pikiran. Nah itu teman-teman ya, justru itu akan memperlambat proses pemulihan. Tetapi berbeda ketika kalian misalkan belum kuat untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan teman-teman ya, kalian cukup duduk nongkrong saja, melihat orang lalu lalang, pikiran kalian itu tidak sibuk dengan yang namanya penyakit, justru nanti akan teralihkan dengan pandangan-pandangan yang menyenangkan. Bahkan justru nanti timbul rasa semangat ya, rasa semangat ketika orang lalu lalang, pengen dong gua juga kayak macam begitu gitu teman-teman ya, beraktivitas kayak yang lain lagi. Jadi akhirnya timbul rasa semangat, wah ini gue nih harus cepat-cepat sembuh nih. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Walaupun di awal-awal ya sama lah, membleh juga gitu teman-teman. Di awal-awal sangat membleh ya. Jadi ketika sensasi hadir, jangankan nongkrong gitu teman-teman ya, jangan untuk beraktivitas yang menyenangkan, nongkrong saja itu malas ya, ada rasa takut gitu teman-teman. Jadi senangnya itu di kasur rebahan sambil pegang selimut, nah seperti itu teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalkan tidak dipaksakan dari mulai sekarang, tidak dilakukan metodenya dari sekarang gitu teman-teman ya, mau sampai kapan gitu teman-teman proses pemulihannya itu berjalan. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami dari sekarang. Makanya untuk teman-teman yang sekarang
masih selalu berdiam diri di rumah, terlalu merasa-rasakan, ayo bangkitlah dari mulai sekarang teman-teman, biar kalian itu cepat membaik, biar kalian itu cepat sembuh total, karena saya yakin 100% bahwa kesembuhan, kesehatan, atau kejadian yang dulu, atau keadaan kalian yang dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu paling dirindukan sekali teman-teman ya, karena ketika sehat total itu ya sangat nikmat sekali, kita bisa kembali lagi kayak macam dulu gitu teman-teman ya, dari mulai smile, senyuman, tertawa, candaan gitu teman-teman, aktivitas semuanya menjadi serba menyenangkan. Nah itu teman-teman, makanya saya selalu memotivasi teman-teman itu bangkit dari mulai sekarang, jangan terlalu terpuruk terus gitu teman-teman ya. Jadi harus melakukan metodenya dari mulai sekarang biar kalian itu cepat membaik, karena ketika sudah membaik insya Allah kebahagiaan pasti datang lagi gitu teman-teman, karena jujur ya saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis kebahagiaan itu 100% hilang. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman ya, tetapi ya mungkin berbeda dengan Anda. Kalau misalnya Anda ya sedang terkena gangguan asam, Pak saya itu kena asam nih tapi bahagia. Ya, itu mungkin pengalaman kalian, tetapi untuk saya pribadi waktu itu sangat tidak menyenangkan ya. Jadi semuanya serba tidak nyaman, kita melihat pemandangan aja tidak nyaman, jangankan melihat pemandangan yang tidak lucu ya, lihat komedi saja di TV itu kita males senyum gitu teman-teman ya. Kadang orang-orang di sekeliling itu tertawa lihat komedi di televisi gitu teman-teman ya. Saya sendiri waktu itu cuman duduk nongkrong kayak macam begini, lihat orang ketawa-ketawa, saya cuman melongo aja ke TV gitu teman-teman ya. Itulah sulitnya gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kebahagiaan itu hilang. Tetapi perlu kalian ketahui, ketika kalian sembuh total, ketika kalian sehat total, insya Allah kebahagiaan kalian itu 100% akan kembali lagi. Nah itu teman-teman, makanya jangan terlalu khawatir tentang gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Yang harus kalian lakukan itu gimana caranya supaya gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu terlewati. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran hal-hal sepele yang harus kalian hindari. Yang pertama, jangan terlalu sering rebahan di siang hari. Kalau seandainya kalian masih belum kuat juga melakukan aktivitas yang lain yang besar gitu teman-teman ya, lakukan aktivitas yang menyenangkan, sesuaikan dengan kemampuan kalian. Kalian kalau misalnya mampunya cuma duduk nongkrong depan rumah, lakukan saja teman-teman ya. Kemudian yang keduanya, jaga pola makan teman-teman, hindari makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung kalian itu tidak normal lagi, kayak macam makanan alot, makanan pedas, kemudian makanan bergas, asam, cuka dan sebagainya yang sudah dianjurkan sama dokter, itu hindari saja dulu gitu teman-teman ya. Nah kemudian hindari terlalu stres atau terlalu banyak pikiran teman-teman ya, karena ketika stres atau terlalu banyak pikiran itu ya bisa memicu kalian itu terkuras energinya setiap harinya, memang seperti itu. Nah itu teman-teman, dengan cara seperti apa? Melakukan aktivitas yang menyenangkan. Kalau seandainya belum bisa melakukan aktivitas yang menyenangkan, minimal cari pengalihan pola pikir kalian, biar kalian itu tidak berpikir terus tentang penderitaan, karena ketika kalian berpikir selalu seperti itu lebih cepat menguras energi kalian. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kebahagiaan kalian yang dulu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.